Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang bernama Dong Wingmin yang akan menggeprek ular dengan sebuah batu. Tapi tiba-tiba, mamanya memanggil karena dia harus melakukan upacara untuk mengangkat tulang nenek moyangnya untuk dilaundry. Kemudian, dua orang pengemis ditugaskan masuk dan mulai memilih tulang dalam peti. Namun, di saat itu juga, tiba-tiba, seekor ular emas menggigit leher salah satu pengemis. Ia pun berlari keluar dan menabrak meja persembahan upacara. Sedangkan Pak Kades berteriak Ratu Ular telah datang. Ayah Wenli yang tak tega mencoba masuk ke dalam, ia mengabaikan peringatan Pak Kades untuk menolong pengemis satunya. Sesampainya di dalam, ternyata pengemis sudah tewas dimaem oleh ratusan ular. Dan secara mengejutkan dari belakang, datanglah Ratu Ular yang sangat besar dan menceplok ayah Wenli. Di malam harinya, setelah hal itu terjadi, Pak Kades menyiapkan seorang gadis perawan ting-ting untuk diobong dan dipersembahkan kepada Ratu Ular. Akhirnya Ratu Ular yang sangat besar itu pun keluar dari danau. Kemudian warga pun berdoa dan menghormati Ratu Ular tersebut. Sayangnya, Ratu Ular itu malah keluar dari laut menyerang serta memangsa warga yang berada di sana. 10 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan Wenli yang sudah dewasa bersama adiknya yang bernama Don Wen Juan sedang diam-diam melahap daging ular. Namun di saat itu juga, mama mereka datang memarahi mereka karena bila mereka ketahuan warga memakan daging ular oleh warga, mereka bakal mengalami masalah besar. Mom. Lalu mama mereka pun mengubur daging ular itu dan berdoa meminta maaf karena anaknya tidak mengerti adat istiadat. Wenli kemudian mengatakan mengapa di zaman sekarang ini masih mempercayai tradisi kuno seperti itu. Ibunya pun menjelaskan dulu ayahnya terlalu meremehkan Ratu Ular dan membuat mereka diusir dari desa Belau. Siangnya, di desa Pak Kades sedang sibuk menyiapkan resepsi anaknya, sedangkan Wenli dan adiknya dari kejauhan melihat pengantin yang melewati jalan menuju ke desa Belau. Di sana tampak pengantin pria bernama Wen Hui dan pengantin wanita yang bernama Xiu Jin. Sementara itu, di bagian penerimaan tamu, Ibu Wenli mencoba kondangan tetapi ditolak oleh Zauru karena tak punya undangan. Namun ketika seorang ibu-ibu bernama Chun Hua kondangan uang kepada Zauru, dia pun dengan mudah dapat masuk ke dalam pesta pernikahan yang tentunya membuat Ibu Wenli sakit hati. Pesta pernikahan anak Pak Kades pun akhirnya digelar. Pesta itu sampai malam tiba. Chun Hua yang sedang mabuk tiba-tiba menari panggung utama yang membuat Pak Kades risih. Ia pun kemudian menyuruh adiknya Zauru untuk mengusirnya. Zauru pun kemudian memanggil anaknya yaitu Wen Yu untuk mengusir Chun Hua. Slow down. Di tengah perjalanan pulang, Chun Hua yang berjalan sendiri di tepi sungai, tiba-tiba didatangi oleh Zauru yang ingin menikmati apem berbulu dombanya. Come on. Di seberang sungai, tampak Wenli sedang melepaskan ular atas tuntutan mamanya. Karena Chun Hua berteriak meminta tolong, maka Wenli pun pergi ke sana untuk menolongnya. Namun dari belakang, tiba-tiba Ratu Ular yang besar datang melilit dan memangsa Zauru. Chun Hua pun kemudian berlari kembali ke pesta pernikahan dan memberitahu Zauru dimakan oleh ular. Sesampai di sana, Chun Hua menjelaskan kepada Wen Yu bahwa ayahnya ingin memperkosa dirinya. Karena tidak percaya, Wen Yu pun hendak memukul Chun Hua, tapi Wenli yang mencoba melerai hal tersebut malah dipukul oleh Wen Yu dan teman-temannya.
Setelah kejadian itu, Pak Kades memerintahkan seluruh warga untuk bermusyawarah. Di sana Wen Yu menyebutkan jika putri ular datang karena pernikahan anaknya. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Wen Hui marah. Mendengar pertengkaran itu, Pak Kades pun juga ikut marah. Ia akhirnya memutuskan untuk menggelar kembali upacara adat nenek moyang mereka. Pak Kades lalu menuntut warga desa untuk menemukan gadis perawan yang bermarga dong agar dipersembahkan kepada Ratu Ular sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka. Mendengar hal itu, Wen Yu pun akhirnya terpikir seorang nama. Keesokan harinya, tampak Mama Wen Li sedang berdoa kepada gambar Ratu Ular dan menegur Wen Li agar tidak membuat masalah lagi ke depannya. Namun tiba-tiba Wen Yu dan pasukannya masuk ke dalam rumah dan memaksa Wen Jun ditangkap dan dikorbankan untuk Ratu Ular. Melihat hal itu, Wen Li mencoba menyelamatkan adiknya, tapi karena kalah jumlah, dia pun kembali mendapatkan banyak pukulan yang membuatnya pingsan. Sesampainya di rumah Pak Kades, Sui Jin yang sedang menjemur pakaian melihat banyak orang yang menangkap gadis muda yang tak bersalah. Di sana Pak Kades menjelaskan kepada Wen Juan, ini adalah keuntungan Wen Juan untuk melayani Ratu Ular pada tanggal 9 di bulan 6 saat bulan purnama. Wen Juan akan dipersembahkan kepada Ratu Ular. Di waktu yang sama, Xiu Jin datang melapor suaminya dan mengatakan Wen Yun menangkap seorang gadis. Apa salahnya dan mengapa dia menangkapnya? Wen Hui kemudian menjawab dia tidak bersalah karena Wen Yu masih perawan, maka dia harus dikorbankan untuk Ratu Ular agar di kemudian hari Ratu Ular tidak memakan manusia lagi. Mendengar hal itu, Xiu Jin pun tentu saja tidak percaya jika suaminya masih mempercayai hal-hal primitif seperti ini. Xiu Jin pun kemudian bertekad ingin menyelamatkan nyawa gadis tak bersalah itu. Tapi Wen Hui melarangnya. Jika ia nekat melakukan itu, maka seluruh keluarga warga desa akan membunuhnya dan membuat ia tidak bisa menolongnya. Karena ini sudah menjadi adat dan tradisi desa. Di waktu yang sama, tampak Wen Li menyelinap masuk ke rumah Pak Kades untuk menolong adiknya. Come on. Setelah berhasil membuka tali ikatannya, Wen Yu tiba-tiba datang. Dengan persenjatakan golok, Wen Li mencoba mengancam semua orang untuk menyelamatkan adiknya. Tapi lagi-lagi, dia harus menerima banyak pukulan yang membuatnya melarikan diri. Tanpa sengaja, Wen Li kemudian masuk ke kamar Xiu Jin. Sesampainya di dalam, Xiu Jin mengizinkannya untuk bersembunyi di lemari. Di sana Xiu Jin mencoba melindungi Wen Li dan memarahi Wen Yu yang tidak sopan karena menerobos masuk ke kamar kakak iparnya. Lalu Wen Yu pun meminta maaf dan pergi dari kamar Xiu Jin. Setelah mereka keluar, Wen Li menjelaskan bahwa adiknya akan dikorbankan kepada Ratu Ular. Lalu Xiu Jin pun menjelaskan ia tidak perlu melawan Wen Yu dan semua warga desa. Yang ia butuhkan hanya membunuh ular tersebut saja. Sehingga nantinya seluruh warga tidak perlu mengorbankan nyawa siapapun lagi. Mendengar ide cemerlang itu, Wen Li pun langsung berkuda dan mencari seorang pawang ular. Sesampai di rumah sang pawang ular, ia pun masuk tanpa permisi. Sayangnya, karena banyak ular di sana, tanpa sengaja dia pun tergigit dan jatuh pingsan. Sementara itu di rumah Pak Kades, Xiu Jin datang hendak melihat kondisi Wen Juan. Mendengar suara teriakan, Xiu Jin yang masuk ke dalam melihat Wen Yu akan beriamete kudesai. Melihat hal itu, ia pun langsung menampar Wen Yu yang membuatnya langsung pergi. Di tempat yang lain, tampak Wen Li sudah sadar dari pingsannya. Ia pun berterima kasih kepada Guru Wong dan muridnya yang bernama Ermau. Guru Wong mulai memperkenalkan dirinya sebagai pemburu ular nomor 2 karena menurutnya pemburu ular itu memiliki kasta sendiri tergantung jenis ularnya. Setelah itu,
Wenli menyampaikan tujuannya datang ke sini, yaitu adalah meminta Guru Wong untuk menangkap ular di desa beliau dan sebagai gantinya, dia akan memberikannya batu perhiasan. Guru Wong pun menyetujui hal tersebut, asalkan ular yang dibunuhnya nanti akan menjadi miliknya. Kesepakatan pun akhirnya tercapai. Di malam harinya, Guru Wong dan Ermau menginap di rumah Wenli. Tapi tengah malam, karena tak bisa tidur, Guru Wong pun menyuruh Ermau mencari paha ayam untuk dimakan. Karena ini sebagai pembuktian jika ia pantas menjadi muridnya. Mendengar permintaan gurunya, Ermau pun langsung berangkat walau keberatan karena ini sudah larut malam. Tapi tanpa diduga, Ermau menemukan ayam goreng dan beberapa makanan yang ternyata adalah sasajen untuk Ratu Ular. Di situ ia memakan ayam tersebut dan sisanya diberikan kepada gurunya. Sementara itu, di bagian tempat tahanan, Wen Yu marah-marah dan mengatakan semua ini adalah kesalahan Chun Hua, sang wanita seksi yang menyebabkan ayahnya meninggoy. Dari situlah mereka berpikir akan pergi menangkap Chun Hua dan menenggelamkannya. Melihat Wen Yu dan pasukannya pergi, Xiu Jin pun berencana akan membebaskan Wen Yuan. Di sisi yang lain, tanpa Chun Hua sedang bekerja membuat tempe di rumahnya, namun di bagian gudang Chun Hua, tampak Ratu Ular sedang mencari mangsa, sedangkan Ermau yang sedang dalam perjalanan ketakutan melihat Wen Yu dan teman-temannya seperti preman yang langsung bersembunyi di gudang lemari milik Chun Hua. Di depan Wen Yu langsung mendobrak pintu rumah Chun Hua dan menyuruh anggotanya menemukan Chun Hua. Dari pintu belakang, Chun Hua pun langsung pergi bersembunyi ke gudang dan menemukan Ermau di dalam lemari. Karena tidak menemukan Chun Hua dalam rumah, Wen Yu pun menyuruh Simolet anggotanya memeriksa bagian gudang. When the snake finishes eating them. Tapi tiba-tiba Ratu Ular datang dan memangsanya. Dari dalam lemari, Ermau mengamatinya dan menyampaikan kepada Chun Hua itu sangatlah besar. Apanya yang besar? Karena tak lama kunjung keluar, Wen Yu pun kemudian masuk ke dalam dan menemukan anggotanya sudah dimakan oleh ular. Sementara Ermau langsung menggandeng Chun Hua untuk lari. Ular tersebut kemudian kembali melilit salah satu anggota Wen Yu yang membuat Ermau dan Chun Hua bisa melarikan diri. Di waktu yang sama, Xiu Jin datang menolong Wen Yuan dan sayangnya saat akan melarikan diri, Wen Hui dan ayahnya datang. Pertengkaran pun akhirnya terjadi. Pak Kades pun menyuruh untuk mengingat mereka berdua, namun Wen Hui mengatakan istrinya tidak mengerti adat istiadat di desa tersebut. Dengan marah, Wen Hui ditampar oleh ayahnya dan membawa istrinya pergi. Dengan ketakutan dan kecemasan, tiba-tiba Wen Hui datang dan mengatakan ada ular yang membunuh saudaranya. Pak Kades lalu segera menyuruh Wen Hui menyiapkan altar agar mengorbankan gadis tersebut besok malamnya. Sementara itu, di dalam kamar pertengkaran pengantin baru terjadi. Xiu Jin berkata menyesal menikah dengan Wen Hui dan menyesal pernah datang ke desa tersebut. Why did you throw it away? Keesokan harinya, Guru Wong memerintahkan Ermau dan Wenli untuk membuat beberapa jebakan ular. Setelah itu, Guru Wong mencari jejak ular hingga akhirnya mereka bisa menemukan lubang sarang ular. Guru Wong kemudian memasukkan babi yang dirantai ke dalam gua tersebut. Dikarenakan ular itu sangatlah besar, rantai tersebut pun putus dan mereka pun terjatuh. Hampir menyeret Ermau masuk ke dalam sarang ular itu. Karena tidak berhasil, Guru Wong pun menggunakan teknik kedua dengan mengasapi goa ular menggunakan belerang. Kemudian Guru Wong meniup trompet agar ular itu keluar dari sarangnya. Dan akhirnya ular besar itu pun keluar dan mengejar Ermau. Dari atas, Guru Wong menembakkan panah rantai dan mencoba melilitkan ular tersebut kepada sebuah pohon. Sayangnya karena ular itu sangatlah kuat, ia bisa melepaskan diri.
Guru Wong kemudian menembakkan obat bius yang akhirnya membuat ular itu turu. Akan tetapi, karena Ermau menusukkan pisau, alhasil ular itu pun sadar dan kemudian menyerang kembali. Ermau dan Wenli kemudian berlari ke arah perangkap yang telah mereka siapkan, dan akhirnya ular tersebut pun terperangkap mati. Belum sempat beristirahat, tiba-tiba Soujin datang dan mengatakan malam ini Wen Chuan akan dieksekusi. Mendengar hal itu, Wenli pun memohon kepada Guru Wong untuk membantunya menjelaskan kepada warga desa bahwa ia sudah membunuh ular tersebut agar adiknya tidak perlu dikorbankan. Sayangnya, Guru Wong menolak misinya sudah selesai dan tidak mau ikut campur urusan desanya. Namun berkat bujukan si Eugene, Guru Wong pun akhirnya mau membantu. Okay, Master. Thank you, Master Huang. Di malam harinya, upacara pengorbanan pun akan segera dimulai. Winli datang tepat waktu membawa bangkai ular itu dan menunjukkan kepada seluruh warga desa. Di sana, Wenli menjelaskan ular besar itu telah mati dan mulai sekarang tidak ada lagi yang namanya Ratu Ular. Tapi sayangnya, Pak Kades dan para warga malah menyembah dan memohon ampun kepada ular tersebut. Pak Kades yang marah kemudian memerintahkan seluruh warga menangkap Wen Yu dan memerintahkan agar mereka bertiga sekalian dikorbankan untuk Ratu Ular. Tanpa menunggu lama, Wen Yu pun kemudian menghidupkan api hendak membakar Wen Juan. Tapi tiba-tiba dari sungai keluarlah Ratu Ular raksasa yang beneran, bukannya malah kabur. Para warga malah kembali memberi penghormatan dan menyembah ular raksasa itu. Alhasil, warga pun diserang oleh Ratu Ular. Wen Yu yang mencoba berkomunikasi dengan memberikan persembahan kepada Ratu Ular pun juga diikut diceplok. Wen Hui kemudian mencoba melindungi istrinya Xiu Jin, tapi sayangnya ia harus mati terseret ular itu ke sungai. Meskipun begitu, sang Ratu Ular masih terus membantai. Ia kembali naik ke permukaan menyerang warga. Untungnya, Guru Wong memiliki cara cerdik. Ia memerintahkan Wenli dan Ermau mempersiapkan bubuk museum. Guru Wong lalu memancing ular itu ke arah Wenli dan Ermau, dan dengan sigap ia pun melakukan somzut ke arah ular itu lalu menggunakan panah api yang membuat kepalanya terbakar. Ular itu pun kesakitan kemudian lari ke sungai. Sayangnya, ia menjambar Wen Juan yang membawanya ke dalam sungai. Setelah ular itu pergi, Xiu Jin memotivasi warga agar bersatu melawan ular tersebut, agar di kemudian harinya tidak ada yang namanya pengorbanan lagi. Namun, warga tetap bodoh dan malah menyalahkan mereka yang membuat Ratu Ular marah. Wen Li kemudian memohon kepada Guru Wong agar membantunya membunuh ular itu. Tapi ia ragu, karena ular tersebut sangatlah besar. Ia sudah berjanji untuk tetap hidup dan mencarikan jodoh Ermau. Dan tiba-tiba, Chunhua datang dan mencium Ermau. Akhirnya Ermau pun bersemangat untuk membantu Wen Li. Chunhua lalu menyemangati Ermau agar pulang dengan selamat dan menikahinya. Dan akhirnya, setelah melihat keromantisan muridnya, Guru Wong pun berubah pikiran dan bersedia ikut memastikan keselamatan Ermau. I have to take my disciple back to the country. Kini mereka siap bertempur di sebuah gudang. Mereka menyiapkan berbagai senjata dan mercon peledak. Sementara itu, di sebuah goa tampak ular itu memuntahkan Wen Juan. Untungnya, ia masih selamat dan mencoba melarikan diri. Di sana, ia melihat banyaknya telur ular. Dengan hati-hati, Wen Juan mencoba mencari jalan keluarnya. Sementara itu, di luar Guru Wong,
kini memimpin misi untuk mencari sarang ratu ular. Berkat pengalaman Guru Wong, mereka pun akhirnya menemukan sarangnya. Take care of my sister for me. Sampainya di dalam, mereka melihat telur-telur ular tersebut dan karena sangat berbahaya jika sampai telur-telur ini berhasil menetas, akhirnya mereka pun memasang berbagai alat peledak di dekat telur itu. Tak lama dari itu ular itu pun datang. Xiu Jin yang membawa shotgun mencoba menembaknya. Akan tetapi sayangnya tembakan itu tidak mempan dan akhirnya mereka hanya bisa menghindar dan bersembunyi di balik celah-celah goa. Saat mereka akan meledakkan bom di dekat telur, Wen Juan mendengar adiknya memanggil. Untungnya dengan sigap segera mematikan pematik bom tersebut. Sayangnya ular itu melihatnya. Dengan sigap, ia pun melemparkan bom ke atas dan memanggil Xiu Jin untuk menembak bom itu dan membuat ular itu terkapar. Melihat kesempatan itu, mereka akhirnya berlari melalui celah gua dan membawa mereka ke makam leluhur. Di sana, Ratu Ular kembali mengejar, namun terjepit karena sempitnya celah jalan gua itu. Melihat kesempatan ini lagi, Guru Wong dengan nekat masuk ke dalam mulut ular itu dan terjadilah ledakan yang sangat besar yang membuat Guru Wong mati sebagai pahlawan. Di bagian luar, Chun Hua kembali datang dan memeluk Ermau, sementara Xiu Jin mengajak Wen Juan untuk hidup di kota bersama ibu dan adiknya. Sayangnya, film ini ditutup dengan telur ular yang berhasil menetas dan menandakan bahwa ancaman ular raksasa belum selesai. Dan sayangnya, film pun tamat. Oke Pak, itulah alur cerita film Mutant Python. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Fari. Sampai jumpa di video berikutnya.